Mumu duduk di samping pembaringan Erna, terus memantau perkembangan kesehatannya. Mumu menghela napas panjang. Ia baru saja menyelesaikan pengobatan istrinya. Perlu waktu setengah jam untuk menyembuhkan rasa sakit yang Erna derita barusan. Seperti biasanya, setelah pengobatan selesai, Erna tampak jauh lebih baik. Namun, di balik perasaan lega itu, Mumu tetap diliputi kebingungan dan kekhawatiran. Mumu sudah memantau baik secara fisik maupun menggunakan kekuatan spiritualnya bahwa tidak ada sisa energi negatif dalam diri Erna setelah selesai diobati. Namun entah kenapa, penyakitnya bisa berulang lagi seolah-olah masih ada sisa. Ayah, terima kasih, bisik Erna lemah sambil menggenggam tangan Mumu. Mumu tersenyum tipis, meski di dalam hatinya berkecamuk berbagai pertanyaan. Tak perlu berterima kasih untuk sebuah kewajiban. Nda, Bunda bawa istirahat yang cukup. Ayah senang lihat Bunda sudah lebih baik sekarang. Erna mengangguk pelan dan memejamkan matanya. Namun, Mumu tidak bisa tenang. Sudah beberapa kali ia mengobati Erna dari penyakit yang timbul gara-gara melangkah kembang beraneka rupa yang ditabur di depan ruangan kantornya. Aneh, setiap kali ia berhasil menghilangkan rasa sakit itu. Dalam hitungan hari atau bahkan jam, Erna kembali menderita hal yang sama. Semua analisis spiritualnya menunjukkan bahwa tidak ada jin atau makhluk halus lain yang mengganggu Erna. Tapi mengapa penyakit ini terus datang? Mumu berdiri, berjalan pelan ke jendela kamar, memandang keluar dengan tatapan kosong. Apa penyebab timbul lagi penyakit ini? Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Semua ilmu dan teknik pengobatan yang ia pelajari tak memberikan jawaban yang memuaskan. Setiap kali ia sembuhkan, penyakit itu hanya pergi sementara, lalu kembali tanpa peringatan. Baru kali ini Mumu mengalami hal seperti itu. Erna membuka mata, menyadari suaminya tampak gelisah. Ayah, ada apa? Mumu menoleh, sedikit terkejut bahwa Erna masih terjaga. Tidak ada apa-apa, Nda. Ayah cuma mikir, kenapa penyakit ini selalu datang lagi? Semua yang ayah coba sepertinya tidak memberikan solusi jangka panjang. Erna menatap suaminya dengan penuh kasih, meski rasa lelah masih tampak jelas di wajahnya. Ayah sudah melakukan yang terbaik. Bunda merasa lebih baik setelah ayah mengobati. Mungkin, belum masanya penyakitnya sembuh total. Yah, ayah tak perlu terlalu galau. Bagaimanapun juga kita hanya bisa berusaha. Mumu mendekat dan duduk kembali di sampingnya. Tapi Bunda, penyakit ini aneh. Ayah sudah cek semuanya. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu. Tidak ada energi negatif di rumah ini. Tapi kenapa penyakit itu masih kembali? Erna terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin, ini bukan tentang makhluk halus. Yah, mungkin ada sesuatu yang lain. Mumu menatap Erna dengan kening berkerut. Maksud Bunda? Entahlah. Yah, Bunda pun tak yakin. Asteris 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 asteris. Di sebuah ruang rapat yang terletak di lantai tertinggi rumah sakit, pimpinan dan beberapa staf senior berkumpul dalam rapat terbatas. Suasana di ruangan tersebut terasa tegang, meskipun beberapa orang mencoba menyembunyikan kegelisahan mereka. Kepala rumah sakit, Dr. Hasan, duduk di ujung meja. Tangannya bersedekap dan pandangannya serius. Dia sudah mendengar cukup banyak keluhan dari pasien-pasien rumah sakit selama beberapa hari terakhir. Keluhan itu hanya satu, ketiadaan Dokter Mumu. Seorang dokter yang begitu diandalkan banyak pasien terutama pasien yang berasal dari poliakupuntur. Baiklah, rekan-rekan sekalian, ucap Dr. Hasan, membuka rapat dengan suara rendah namun penuh wibawa. Kita semua tahu mengapa kita di sini. Ketidakhadiran Dokter Mumu selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan keresahan di kalangan pasien. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan sebagian besar mereka menuntut agar Dokter Mumu dipekerjakan kembali. Apa langkah kita selanjutnya? Seorang ketua administrasi rumah sakit, Bu Lina, membuka map yang ada di depannya. Berdasarkan data yang kami terima, keluhan pasien meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir. Pada awalnya, banyak yang tidak menyadari bahwa Dokter Mumu sudah tidak bekerja di sini. Namun, setelah beberapa kali tidak bertemu dengan dokter yang mereka percayai,
pasien mulai bertanya-tanya. Saat ini, kami mencatat ada lebih dari 100 keluhan resmi dari pasien yang menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap dokter pengganti. Dokter Hasan mengangguk. Itu masalahnya. Pengganti Dokter Mumu memang berkompeten. Tetapi kita tidak bisa menyangkal fakta bahwa ada sesuatu yang spesial tentang Dokter Mumu. Dia bukan hanya dokter yang ahli, tetapi juga memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pasiennya. Banyak pasien yang datang kemari memang secara khusus ingin bertemu dengan Dokter Mumu. Timpal Pak Adi, Kepala Bagian Pelayanan Pasien. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka tidak mau ditangani oleh dokter lain. Dan ini menyebabkan masalah besar dalam operasional kita. Jika situasi ini terus berlanjut, kita akan kehilangan lebih banyak pasien. Pertanyaan utama adalah, lanjut Bu Lina. Bagaimana kita bisa membuat Mumu kembali bekerja di sini? Saya dengar dia mempunyai sedikit persoalan dengan pimpinan rumah sakit bagian penanganan pasien. Itu memang salah saya karena terlalu banyak memberikan dia wewenang dalam menangani berbagai persoalan di rumah sakit ini sehingga seolah-olah dia bertindak seperti saya sendiri. Ujar Dokter Hasan. Sebaiknya topik itu jangan dibahas lagi, Pak. Ucap Bu Lina kepada Dokter Hasan, yang duduk di ujung meja dengan ekspresi serius. Kita fokus saja pada strategi agar Dokter Mumu mau kembali bekerja di sini. Saya sangat setuju dengan Bu Lina. Timpal Pak Adi, Kepala Pelayanan Pasien. Kalau kita terus membahas masalah itu tanpa tindakan nyata, kita hanya membuang waktu. Asteris pasien sudah semakin banyak yang komplain, dan kita tidak bisa terus menunda mencari solusi. Fokus kita harus segera membawa Dokter Mumu kembali. Bu Lina mengangguk setuju. Pandangannya kembali ke Dokter Hasan. Kita tahu Dokter Mumu sedang mengalami masalah. Tapi saya rasa jika kita mendekatinya dengan tepat, dia bisa mempertimbangkan untuk kembali. Kita harus memberikan tawaran yang menguntungkan baginya, baik secara profesional maupun pribadi. Betul, tambah Pak Adi. Kita bisa menawarkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Dokter Mumu mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawabnya di sini. Tapi jika kita menunjukkan kepedulian dan memberikan kelonggaran, dia mungkin akan merasa lebih nyaman untuk kembali. Dokter Hasan berpikir sejenak. Tapi apa itu cukup? Tanya dia dengan nada penuh pertimbangan. Dokter Mumu memang dokter yang luar biasa. Tapi jika dia tetap tidak mau, kita bisa berbuat apa? Saya mengerti kekhawatiran Bapak, jawab Bu Lina. Tapi kita bisa menawarkan bantuan lebih dulu. Tanyakan apa yang dia butuhkan agar merasa siap kembali. Jika dia butuh waktu lebih, kita bisa berikan itu. Yang penting adalah menunjukkan bahwa rumah sakit ini peduli pada dirinya. Dokter Hasan mengangguk, mulai menerima usulan tersebut. Baiklah, kita fokus pada strategi pendekatan. Mungkin kita perlu mengirimkan seseorang yang dekat dengan Dokter Mumu untuk berbicara langsung dengannya. Apakah ada di antara kita yang memiliki hubungan lebih baik dengannya? Pak Adi tampak berpikir sejenak. Saya rasa Pak Rendra, salah satu dokter senior, punya hubungan yang cukup baik dengan Dokter Mumu. Mereka pernah bekerja bersama di beberapa proyek penelitian. Jika Pak Rendra bisa berbicara langsung dengannya, mungkin Mumu akan lebih terbuka. Bagus, jawab Dokter Hasan. Saya akan berbicara dengan Pak Rendra dan meminta dia menghubungi Dokter Mumu sesegera mungkin. Kita harus bergerak cepat, karena keluhan dari pasien semakin meningkat. Tapi ingat, kita tidak boleh terburu-buru dalam menekan Dokter Mumu. Pendekatannya harus hati-hati. Setuju, Pak, ucap Bu Lina. Dengan pendekatan yang baik dan tawaran yang tepat, saya yakin Dokter Mumu akan mempertimbangkan untuk kembali bekerja. Rapat berakhir dengan keputusan bahwa mereka akan mulai dengan langkah-langkah yang lebih humanis dan mendukung Mumu, sambil tetap menjaga fokus utama untuk mengembalikannya ke rumah sakit. Di salah satu sudut kafe yang cukup tenang di Yogyakarta, Mumu duduk berhadapan dengan Pak Rendra, seorang pria berusia parubaya yang rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Wajahnya tampak serius, meski terselip senyum hangat yang tak pernah hilang sejak pertemuan mereka dimulai. Ini bukan pertemuan yang biasa bagi Mumu. Setelah beberapa hari berlalu sejak ia meninggalkan rumah sakit tempat dulu ia bekerja, hari ini ia kembali berhadapan dengan seniornya yang lama. Kopi hitam di cangkir di depannya hampir tak tersentuh,
Sementara Pak Rendra sudah beberapa kali menyeruput es teh yang dipesannya. Dari sorot mata pria itu, Mumu bisa menebak ada hal penting yang ingin disampaikan. Keduanya terdiam sesaat, menikmati suasana kafe yang mulai ramai dengan pengunjung sore hari. Mumu, Pak Rendra membuka percakapan dengan nada hati-hati. Saya dengar kabar dari beberapa orang bahwa kamu sekarang menjalani hidup yang cukup tenang di luar dunia medis. Bagaimana kabar istrimu? Mumu tersenyum tipis. Alhamdulillah, Pak, istri saya sekarang sedang hamil. Meskipun ada beberapa masalah kesehatan yang sedikit mengkhawatirkan. Pak Rendra mengangguk pelan. Wajahnya sedikit berkerut. Masalah kesehatan apa? Mumu, apa kalian sudah memeriksakan ke dokter? Mumu menunduk sejenak sebelum menjawab. Ini nampaknya penyakit yang di luar medis, Pak, yang membuat saya khawatir. Kondisi istri saya saat ini datang dan pergi. Kadang dia sehat, kadang sakit parah, dan sakitnya aneh. Pak Rendra menatap Mumu dalam-dalam, kemudian meletakkan gelas teh di atas meja. Bukan penyakit medis. Mumu menarik napas panjang, seolah berusaha merangkai kata yang tepat. Ya, penyakit ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Tidak ada gejala yang spesifik. Kadang tubuhnya lemas tanpa sebab. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi belum ada yang berhasil sepenuhnya. Pak Rendra tampak berpikir, Mumu, saya prihatin dengan persoalan yang kamu alami dan saya berharap persoalanmu cepat selesai. Kamu tahu, saya selalu menghargai kemampuanmu sebagai tenaga medis, bahkan di luar itu. Kamu punya bakat lebih, mungkin justru ini saat yang tepat untuk kamu kembali. Rumah sakit membutuhkan seseorang seperti kamu. Mumu menatap Pak Rendra dengan tenang. Ia sudah menduga bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang bertanya kabar. Ada sesuatu di balik undangan ini. Dan sekarang terungkap. Maksud Bapak, ingin saya kembali bekerja di rumah sakit. Pak Rendra tersenyum tipis, mencoba melunakkan suasana. Kamu tahu sendiri, Mumu, setelah kamu pergi, banyak perubahan yang terjadi. Kami benar-benar kekurangan tenaga yang bisa diandalkan seperti kamu. Kemampuanmu dalam menangani pasien, terutama yang memiliki masalah yang tidak biasa, itu tak tergantikan. Mumu terdiam, memikirkan kata-kata Pak Rendra. Ada bagian dari dirinya yang rindu kembali bekerja di rumah sakit, membantu orang lain, dan merasakan hiruk-pikuk dunia medis lagi. Namun, keadaan sekarang berbeda. Ia tak bisa begitu saja meninggalkan Erna yang sedang hamil dan dalam kondisi kesehatan yang rapuh. Saya paham, Pak. Kalau rumah sakit membutuhkan tenaga, dan saya merasa terhormat Bapak masih mempercayai saya. Jawab Mumu akhirnya. Tapi, saya sudah memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, terutama untuk menjaga istri saya. Dia butuh saya, Pak, dan saya tak bisa meninggalkannya begitu saja, terutama dengan kondisi yang seperti ini. Pak Rendra mengangguk pelan, mencoba memahami posisi Mumu. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Saya mengerti, Mumu, tapi bagaimana kalau kamu bisa menyeimbangkan keduanya? Saya tahu ini mungkin sulit, tapi kami bisa memberikan fleksibilitas. Kamu tidak perlu bekerja penuh waktu seperti dulu. Kami bisa atur jadwalmu sesuai kebutuhanmu, terutama selama istrimu membutuhkanmu. Bagaimana? Mumu tersenyum lembut, mengapresiasi tawaran tersebut, tapi hatinya sudah bulat. Pak Rendra, saya tahu Bapak menawarkan hal ini dengan niat baik, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Tapi saya rasa, untuk saat ini, saya ingin fokus sepenuhnya pada keluarga saya. Kondisi istri saya cukup mengkhawatirkan, dan kehamilannya juga bukan kehamilan yang mudah. Ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Pak Rendra menatap Mumu dengan penuh pengertian, meskipun ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Saya benar-benar berharap kamu bisa mempertimbangkannya lagi, Mumu. Kamu selalu jadi aset berharga bagi rumah sakit ini, dan kehilanganmu benar-benar berdampak besar. Tapi saya juga tidak bisa memaksa. Keluarga memang yang utama. Mumu mengangguk. Terima kasih, Pak. Mungkin di masa depan, ketika keadaan sudah lebih stabil, saya akan mempertimbangkannya lagi. Tapi untuk sekarang, saya ingin ada di sisi istri saya.
Jika memang ia menjadi aset berharga, tak mungkin ia dikambing hitamkan hanya gara-gara pihak rumah sakit tak mau mengambil resiko. Hanya saja pemikiran itu tidak Mumu utarakan. Keduanya terdiam lagi. Mumu bisa merasakan ketulusan dari Parendra, tapi juga ada tekanan halus di baliknya. Meski begitu, ia tetap teguh pada pendiriannya. Kesehatan Erna dan kehamilannya adalah prioritas utamanya saat ini. Mumu tiba-tiba merasakan firasat aneh, seperti ada sesuatu yang mengancam di sekitar mereka. Ia menoleh ke arah pintu kafe, dan entah mengapa, perasaan itu semakin kuat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dalam sekejap, naluri Mumu mengambil alih. Ia langsung berdiri dari kursinya dan dengan cepat menyambar bahu Parendra yang masih duduk santai di depannya. "Parendra, cepat!" teriak Mumu, mendorong pria itu hingga jatuh ke lantai bersamanya. Mereka berdua meluncur di lantai kafe, meninggalkan kursi mereka yang masih bergoyang sedikit. Parendra belum sempat mengerti apa yang terjadi. "Mumu, apa yang?" Belum selesai Parendra bertanya, terdengar bunyi keras yang memekakkan telinga. Gubrak, brak, kursi dan meja yang tadinya berada di tempat Mumu dan Parendra duduk barusan terlempar ke segala arah. Kaca depan kafe pecah berkeping-keping, melontarkan serpihan ke seluruh ruangan. Sebuah mobil tiba-tiba menghantam dinding kafe dengan kecepatan tinggi. Bagian depannya hancur berantakan, menabrak tempat yang seharusnya mereka duduki beberapa detik lalu. Pengunjung kafe yang berada di sekitar meja mereka menjerit panik. Sebagian berhasil menghindar, namun beberapa lainnya tertabrak oleh mobil yang tak terkendali itu. Suasana kafe yang tenang berubah seketika menjadi kacau. Mumu segera bangkit dari lantai. Tubuhnya masih terasa bergetar dari adrenalin. Parendra masih terbaring di sampingnya, terengah-engah. Matanya membelalak melihat kerusakan yang terjadi di hadapannya. "Mumu, apa yang terjadi?" Parendra terdengar masih bingung. Suaranya bergetar. "Saya tidak tahu, Pak, tapi mobil itu." Mumu menunjuk ke arah kendaraan yang kini separuh masuk ke dalam kafe. Mesin mobil masih menggerung pelan, namun tidak ada tanda-tanda pengemudi keluar. Mumu mendekati mobil dengan hati-hati, mencoba memastikan situasinya aman. Saat ia sampai di dekat pintu pengemudi, bau alkohol yang tajam langsung menusuk hidungnya. Pengemudinya seorang pria, masih tergantung di sabuk pengaman. Kepalanya terkulai, dan botol minuman keras tampak jatuh di samping kursinya. Wajahnya merah padam, jelas-jelas mabuk berat. "Mabuk," gumam Mumu pelan. Ia memeriksa denyut nadi pria itu. Masih ada. Pria itu tampak kehilangan kesadaran karena benturan, tapi beruntung dia masih hidup. Di belakang Mumu, suasana kafe semakin kacau. Beberapa pelanggan yang terluka parah mulai mendapat perhatian dari pengunjung lain. Darah tampak di beberapa tempat, tangisan, dan jeritan terdengar di mana-mana. Parendra, yang mulai pulih dari keterkejutannya, menghampiri Mumu dengan napas yang masih berat. "Kalau kamu tidak menarik saya tadi, kita mungkin sudah." Mumu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pikirannya sibuk menilai situasi. Ia beruntung bisa bereaksi cepat. Tapi bagi mereka yang tak sempat menghindar, situasinya tidak sebaik itu. "Kita harus bantu yang lain, Pak." Dan tanpa menunggu jawaban, Mumu bergerak membantu para korban yang terluka. Sementara suara sirene polisi dan ambulans mulai terdengar dari kejauhan.